Tanpa memperpanjang waktu, saya memberikan kesempatan untuk teman-teman memaparkan materi. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai Sultan Syahrir. Yang dimulai dari biografi dari Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia lahir dari pasangan ayahnya Muhammad Asad dan ibunya Putri. Ayahnya dulu dikenal sebagai seorang penasihat Sultan Lodi sekaligus ketua jaksa pada Pengadilan Negeri Tinggi Medan. Lalu dia memiliki 3 saudara. Yang pertama bernama Rohana Kudus yang dikenal sebagai wartawan wanita pertama Indonesia sekaligus wartawan wanita paling terkenal pada masanya. Yang berikutnya adalah Sutarjasa. Sutarjasa dikenal sebagai seorang maklar pribumi saham yang paling berpengalaman di masanya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu maklar, jadi maklar itu dia kalau sekarang mungkin kita lebih kenalnya dengan sebutan distributor. Jadi dia seorang perantara antara penjual dan pembeli dalam suatu bisnis. Jadi Sutarjasa ini merupakan seorang maklar dalam bidang saham. Lalu yang terakhir adalah Sultan Melonsya yang merupakan seorang jasa sekaligus politikus pada Partai Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Selanjutnya adalah istri dari Sultan yaitu Maria Ducetto. Jadi istri pertama dari Sutarjasa adalah Maria Ducetto yang ia temui ketika ia sedang berkuliah di Belanda. Jadi mereka bertemu di sana ketika Sutarjasa berkuliah di sana dan mereka akhirnya menjalin hubungan dan memutuskan untuk menikah di Indonesia secara Islami. Jadi Maria ini sebenarnya adalah orang Kristiani, tetapi dia menikah dengan Sultan Syahrir secara Islami di Indonesia. Setelah pernikahan mereka cukup memamerkan kebesaran mereka pada khalayak umum dengan mereka selalu bergandengan tangan di depan umum, menonton film, berbelanja bersama dan sebagainya. Tetapi sayangnya pernikahan mereka itu sangat singkat, kurang lebih 1 bulan setelah pernikahan mereka, Maria harus dideportasi dari Indonesia karena pada masa pemerintahan kolonial Belanda itu laki-laki pribumi itu tidak bisa menikahi wanita berkebangsaan luar, tetapi kecuali laki-laki berkebangsaan luar yang menikahi wanita pribumi. Nah, karena itu akhirnya Maria dideportasi dan mereka berpisah secara terpaksa. Yang membuat menyedihkan karena pada saat mereka berpisah itu Maria sedang mengandung anak dari Sutarjasa. Lalu ketika anak itu lahir pun 3 minggu setelahnya anak itu meninggal dunia. 15 tahun setelah mereka berpisah, mereka satu sama lain saling berusaha untuk agar mereka bisa bertemu kembali. Jadi segala rencana mereka lakukan dimulai dari Maria yang berusaha untuk kembali ke Indonesia. Begitupun juga dengan Sutarjasa yang berusaha untuk menghalalkan segala cara agar bisa ke Belanda untuk bertemu dengan Maria. Tapi sayangnya usaha mereka itu selalu dihalangi oleh pemerintah saat itu. Lalu 15 tahun kemudian setelah perpisahan mereka sengaja dipertemukan oleh teman dari Sutarjasa pada salah satu acara di India. Tetapi sayangnya ketika mereka bertemu, ternyata Sutarjasa sudah menjalin hubungan dengan sekretarisnya yang bernama Siti Wahyuna atau yang lebih dikenal dengan Poppy. Mereka sudah menjalin hubungan dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Hasil dari pernikahan itu mereka dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Siti Ramia Parvati Syahrir dan Kria Arya Syahrir. Setelah itu Sutarjasa juga dikenal sebagai seorang intelektual, perintis dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Karena Sutarjasa itu merupakan salah satu orang yang paling menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat Indonesia
saat sebelum kemerdekaan. Jadi dia salah satu pemuda yang menjunjung keadilan bagi masyarakat Indonesia dan salah satu pemuda yang berani menentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jepang dan Belanda pada saat itu. Setelah itu, setelah kemerdekaan Indonesia, Sutrajarir menjadi seorang politikus sekaligus Perdana Menteri pertama Indonesia. Lalu dia juga sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia yang merupakan salah satu partai yang pernah ada di Indonesia yang berhaluan kiri dan menganut ideologi sosialisme. Dan yang terakhir, wafat dari Sutrajarir. Sutrajarir wafat di Swiss pada 9 April 1966. Dia wafat karena ia mengidap penyakit stroke dan beberapa komplikasi lainnya. Karena saat itu dia ditangkap dan diadili oleh kemudian dia mengidap penyakit stroke dan istrinya Poppy meminta izin kepada Soekarno selaku presiden saat itu untuk agar bisa membawa Sutrajarir untuk berobat ke Swiss. Namun saat ia berobat di sana, ia dinyatakan meninggal dunia pada 9 April 1966. Selanjutnya adalah perjalanan pendidikan dari Sutrajarir. Sutrajarir memulai pendidikannya di sekolah dasar ILS dan sekolah menengah Mulo Perbaiki Medan. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, jadi ILS itu merupakan sekolah dasar pada masa kolonial Belanda yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa dasar, bahasa wajib mereka ketika proses belajar mengajar. Lalu begitupun juga dengan sekolah menengah Mulo, merupakan sekolah menengah pertama yang diperuntukkan untuk orang-orang berkebangsaan Eropa atau untuk anak-anak petinggi pada masa itu. Lalu pada 1926 ketika ia selesai dari Mulo, ia melanjutkan pada sekolah lanjutan atas IMS di Bandung. Lalu ketika ia masuk di Bandung, ia juga bergabung dalam organisasi teater mahasiswa Indonesia, dan di sana ia bergabung menjadi seorang sutradara, penulis skenario sekaligus sebagai aktor di sana. Lalu hasil dari pementasan acara tersebut ia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia bangun. Jadi sekolah yang ia bangun itu dia bergabung dalam salah satu aksi pendidikan huruf secara gratis bagi anak-anak yang hidup dari keluarga yang tidak mampu. Jadi uang hasil itu ya untuk membiayai sekolah ini. Lalu pada tahun 1927 ia juga termasuk dalam 10 pendiri penggagas pemuda nasional yang kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia, yaitu penyelenggara dari Kongres Indonesia, pencetus dari Sumpah Pemuda 1928. Lalu selanjutnya dia juga melanjutkan pendidikannya ke Belanda, Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Dan di sini dia mendalami ilmu sosialismenya. Lalu pada penghujung tahun 1931, Sutrajarir meninggalkan kampus dan ke tanah air dan terjun pada pergerakan nasional. Dan pada Juni 1932, Sutrajarir resmi ditetapkan sebagai ketua dari pergerakan nasional. Dan lalu Sutrajarir juga bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia PNI Baru yang pada Juni 1932 diketuainya. Dan yang terakhir, Sutrajarir didaulat menjadi ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Menjelaskan peran dalam masa penjajahan. Yang pertama, didirikannya PNI. Jadi PNI ini didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 dalam usaha Insinyur Soekarno-Hatta beserta dengan teman-temannya. Pada tahun 1031
1931 terjadi pecahnya potensi politik untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi golongan pro dan golongan kontra. Jadi golongan pro ini menganggap dirinya sebagai golongan merdeka. Mereka mendirikan studi klub di tempat masing-masing dan pemimpin dari setiap studi klub terus berkomunikasi satu sama lain. Pada tahun 1932 PNI digabungkan menjadi PNI Pendidikan atau Pendidikan Nasional Indonesia. Yang berikut Zahir ini ikut serta dalam Kongres Pemuda kedua pada bulan Oktober 1928. Jadi Zahir ini beserta dengan teman-temannya memutuskan yang pertama setuju dengan fusi organisasi-organisasi yang provinsialis. Jadi provinsialis ini adalah paham yang bersifat kedaerahan. Yang kedua lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Yang ketiga mengikrarkan Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Jadi saya akan menceritakan sedikit bentuk dari perjuangan Zahir. Jadi bentuk perjuangan Zahir ini adalah bentuk perjuangan kerakyatan, di mana perjuangan tersebut merupakan perjuangan bersama-sama dengan rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Rupanya Zahir ini telah mempergunakan salah seorang temannya untuk menjadi stetoskop untuk dokter dan untuk menangkap bagaimana suka dan duka dari rakyat-rakyat, gunanya untuk menentukan langkah-langkah apa yang dapat digunakan untuk kepentingan rakyat tersebut. Setelah itu telah terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana Perang Dunia Kedua ini merupakan perang antara demokrasi yang fasis, Rusia yang komunis ada di pihak demokrasi seperti halnya Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda menuju gerakan politik yang berkooperasi untuk bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda untuk melawan Jepang. Di tengah suasana gerakan politik ini, satu demi satu mulai melepaskan sikap non-demokrasi menuju Indonesia merdeka menjadi berkooperasi menuju Indonesia berbeda. Maka mereka dari PNI Pendidikan mempertahankan identitas mereka sebagai gerakan non-kooperasi melawan Belanda menuju Indonesia merdeka. Jadi yang berikut menyampaikan isi dari PNI Pendidikan. Sastra mengusahakan salah satu pemimpin untuk menyampaikan isi dari PNI. Yang pertama, PNI Pendidikan memperjuangkan Indonesia kemerdekaan. Yang kedua, PNI Pendidikan sebagai gerakan yang kerakyatan berjuang melawan fasisme. Jadi fasisme ini secara umum diketahui sebagai ideologi politik yang memiliki kepercayaan terhadap tingkatan sosial. Yang berikut supaya tidak diperalat oleh Jepang dan agar pemerintahan Belanda membebaskan dan memulangkan Syahir, harta dan dari tempat pembuangan. Yang berikut memilih pencetus dari proklamasi. Pada bulan Juli 1945, Hatta dan Syahir memilih siapa yang akan menjadi muka proklamator kemerdekaan. Mengingat bahwa Zahir kurang dikenal oleh banyak masyarakat kecuali penggerak-penggerak, mereka memilih Soekarno dan Hatta.
Tetapi Soekarno dan Hatta memiliki noda di mata masyarakat karena mereka bekerja sama dengan Jepang. Dan mereka menghubungi salah satu tokoh PKI yakni Tamalaka. Jadi tokoh PKI ini adalah salah satu partai terlarang pada tahun 1926. Jadi Tamalaka ini termasuk salah satu tokoh yang menantang diadakannya pemberontakan komunis pada tahun 1926. Dan kemudian ia mendirikan dan memimpin salah satu organisasi gelap PARI atau Partai Republik Indonesia. Detik-detik syahir mendesak Soekarno dan Hatta. Sastra sendiri menanti hasil desakan di rumah Zahir dengan debar-debar, sebab bagaimana diatur terlebih dahulu, kawan-kawan di daerah sudah siap gerak, tinggal tunggu komando berupa upacara proklamasi. Begitu proklamasi bergerak merebut kekuasaan pemerintahan di daerah-daerah, kesiapan mereka di daerah-daerah terbukti dengan demonstrasi rakyat di Bandung dan di Cirebon pada tahun 17 Agustus 1945. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi. Jadi materi yang saya bawakan hari ini yaitu apa arti Sultan Syahrir bagi kita sekarang ini dan masa-masa yang akan datang. Peranan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri hanya berlangsung 2 tahun saja. Setelah itu ia melakukan diplomatik khusus di PBB dan sebagai menjadi penasihat presiden. Setelah itu ia pun memimpin Partai Sosial Indonesia dalam mengikuti pertemuan-pertemuan internasional. Setelah partai ini memperoleh hasil yang mengecewakan dalam pemilihan umum pada tahun 1955, maka peranan politik Sultan Syahrir pun berakhir. Di sini kita semua dipanggil untuk menjadi pemimpin, yaitu menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Contohnya di tempat ini, di sekolah ini, kita dipanggil dan diajarkan untuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Kemudian partainya dilarang dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 1960 sampai 1965. Dan pada tahun 1966 beliau meninggal di luar negeri dengan kedudukannya sebagai tahanan. Jadi apakah masih ada semangat Sultan Syahrir dalam diri kita sekarang ini? Teman-teman ada mungkin? Berada? Yaitu semangat untuk mencintai bangsa dan negara ini sendiri. Itu bangsa Indonesia. Sultan Syahrir sendiri selalu mengalami kegagalan, namun punya harapan yang kuat untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Kita pun memiliki kegagalan dalam hidup kita, namun yang dapat memberikan kekuatan bagi kita adalah harapan. Dan marilah kita menemukan harapan dalam kegagalan yang kita alami. Pada kalangan ini dikaitkan dengan hubungan timur dan barat. Jadi teman-teman, hubungan timur dan barat sering diartikan sebagai barat yang dinamis dan timur yang statis. Teman-teman tahu dinamis dan statis? Oke, saya bisa jelaskan. Jadi dinamis itu, kalau teman-teman kurang tahu, jadi dinamis itu merupakan suatu perubahan atau pergerakan. Sedangkan statis ada sebaliknya, tidak ingin berubah atau tidak ada yang terjadi. Jadi termasuk dalam manusia timur yang dipengaruhi manusia barat. Kebanyakan temannya melihat adanya perbedaan dan pertentangan dari mereka. Mereka menganggap bahwa barat adalah individualitis dan materialitis, sedangkan timur diagungkan sebagai kekeluargaan dan spiritual. Jadi teman-teman mungkin ada yang tahu individualitis dan materialitis? Tidak tahu? Ya, saya juga tahu. Tidak. Maksudnya materialitis itu sendiri adalah segala sesuatu yang dibicarakan dan baik itu merupakan suatu materi atau suatu pelajaran.
Sedangkan individualitis merupakan sesuatu yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu atau kalau bersama bisa koreksi. Saya tidak pernah bisa mengubah karakter dalam dirinya. Ia tetap menjadi pribadi yang mencintai budaya-budaya Indonesia. Jadi di sini kita pun bisa belajar untuk mencintai budaya-budaya sendiri, walaupun kita sudah dipengaruhi oleh budaya asing karena perkembangan zaman. Jadi mari kita mencintai budaya-budaya lokal dan nusantara. Jadi sekarang kita tidak akan lagi membahas tentang hubungan timur dan barat. Jadi hubungan timur dan barat itu merupakan suatu pemikiran atau ideologi saja. Indonesia sudah dipengaruhi oleh budaya asing. Saya pernah bersekolah di Belanda. Jadi pernah bersekolah di Belanda dan dia juga dipengaruhi oleh budaya Belanda. Pengalaman yang luar biasa dari peradaban Barat adalah perjuangan untuk mencintai kemanusiaan, keadilan dan kebenaran dalam hidup filsafat yang dipelajarinya di Belanda. Yang dapat kita pelajari dalam diri syair adalah semangat untuk mencintai kemanusiaan, keadilan dan kebenaran. Jadi contohnya itu seperti saya itu mencintai Dino, teman Dino. Saya maksudnya bukan cinta sini bukan karena saya suka dia ya. Jadi saya cintai dia itu karena dia baik, dia teman setia. Oke, mungkin saya bawakan. Terima kasih. Jadi yang terakhir di sini kami akan menambahkan nilai-nilai yang kami ambil dari Sutas Jarir yang dapat kita terapkan sebagai generasi penerus bangsa. Jadi nilai-nilai yang saya ambil di sini adalah nilai nasionalisme dari Sutas Jarir. Karena seperti yang tadi teman Aman bahwa Sutas Jarir ini merupakan orang yang sangat mencintai bangsanya sendiri. Untuk itu kita sebagai generasi bangsa harus mampu memperjuangkan negara kita, bangsa kita, dan mencintai negara kita sendiri agar negara kita itu tidak gampang untuk dilecehkan atau direndahkan oleh bangsa lain. Untuk itu saya mengajak teman-teman semua untuk menerapkan nilai dari Sutas Jarir, yaitu nilai nasionalisme yang mampu mencintai bangsa kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Yang berikut adalah nilai sosial, di mana syair ini memiliki sikap yang relawan, membantu orang lain, ikut kegiatan sosial. Jadi saya di sini mengajak teman-teman untuk mengambil sikap syair yang peduli sosial untuk membantu sesama kita. Sekian, terima kasih. Baik, nilai yang saya ambil dari materi tentang syair merupakan nilai yang berkorban. Karena cari dalam berkorban untuk negaranya agar terlepas dari penjajahan, agar Indonesia mengalami kebebasan. Kita juga harus berkorban untuk membantu teman kita agar hubungan persahabatan kita tidak rusak. Sekian dari saya. Mari kita sekali lagi memberikan aplaus yang meriah kepada yang dibatasi dengan 3 pertanyaan. Kepada teman-teman penanya saya berikan waktu dan kesempatan. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman yang presentasi. Tadi dalam PPT tersebut dijelaskan bahwa pada saat itu pada masa Sunan Syahrir ada 2 kubu pro dan kontra. Artinya kubu pro dan kontra itu pada masa apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman. Yang pertama tadi dijelaskan di PPT bahwa pada masa itu wanita Indonesia dilarang untuk menikah dengan perempuan yang berbangsa asing. Nah, apa alasannya? Kemudian yang kedua tadi teman Alan menjelaskan bahwa kita harus menerapkan sikap cinta kepada tanah air, yaitu membela kebenaran dan keadilan. Nah, pertanyaan saya di sini melihat situasi lingkungan kita pada saat pemilu sekarang ini, menurut pandangan saya sendiri bahwa serangan fajar adalah suatu hal yang lumrah dalam masyarakat. Menurut teman-teman sendiri, bagaimana tanggapan teman-teman ketika serangan fajar itu dianggap lumrah dalam kehidupan masyarakat, padahal pada kenyataannya hal tersebut adalah hal yang mampu membuat negara Indonesia sendiri itu menjadi negara yang tidak bebas dalam
Nah itu saja pertanyaan saya, sekian. Sultan Syahrir dimakamkan di Kalibata, sementara Bung Hatta dimakamkan di Tanah Kusir, bukan di Taman Makam Pahlawan. Waktu kita presentasi dulu, seingat saya. Yang berikut, Sultan Syahrir ini menarik. Yang pertama, dia punya istri dua, artinya dia punya karisma dan ganteng. Terus yang berikut, dia punya pemikiran tentang sosialis. Jadi waktu itu mungkin banyak aliran sosialis seperti nasional sosialismus, itu punya nasi dan sebagainya. Yang berikut, saya mengingat Sultan Syahrir ini mengingat pada peristiwa awal-awal kemerdekaan, tentang peristiwa Rengas Dengklok. Dia juga ikut menculik sepertinya Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok. Terus dia juga ikut di dalam perjanjian Ligajati. Perjanjian Ligajati itu akhirnya tidak terselesaikan, bukan tidak terselesaikan, tapi juga sepertinya dilanggar Belanda dengan agresi militer Belanda satu dan agresi militer Belanda kedua. Nah, yang ingin saya, dia juga pernah mengalami pembuangan sepertinya di, kalau saya baca-baca mungkin Banda Neira itu adalah pembuangan yang paling menarik untuk Sultan Syahrir. Selain ada yang lain saya tidak tapi ada pembuangan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah seandainya kalau Sultan Syahrir masih hidup, kira-kira menurut pemateri apa yang dia kritik sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam nasionalis kira-kira apa yang bisa kita wujudkan di sekolah kita, misalnya sebagai pelajar, aktivitas realnya seperti apa? Mungkin saya sekian. Baik, selagi teman-teman pemateri mencari jawaban, mungkin dari teman-teman ataupun bapak guru ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan. Baik, kepada teman Alan, saya berikan waktu dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Kaibi. Jadi pertanyaan dari Kaibi, mengapa pribumi itu tidak bisa menikah dengan laki-laki pribumi tidak bisa menikah dengan perempuan. Jadi karena pada saat itu jadi seperti laki-laki dari Eropa yang menikahi pribumi kita itu juga dianggap itu saja. Tapi sedangkan ketika pribumi kita yang dianggap menikahi perempuan dari Eropa itu merupakan suatu kebijakan yang ditentang oleh Belanda. Kayak bisa Tanggapan alasannya itu apa, maksudnya yang mendasari? Ya, jadi alasannya itu merupakan itu peraturan yang dibuat atau ditantang oleh pemerintahan Belanda pada saat itu. Saya ingin tanggapan itu bisa menikah dengan perempuan Eropa. Apa maksudnya? Saya minta tanggapan dari teman-teman tentang Baik, mungkin ada bapak ibu guru maupun teman-teman yang ingin membantu menjawab pertanyaan. Baik, silakan.
sini dituliskan bahwa Sultan Syahrir, ya tadi disampaikan oleh pemateri kalau Sultan Syahrir itu lahir di Sumatera Barat. Nah, seperti yang kita ketahui di Sumatera Barat itu kan orang Minang, ya, orang Minangkabau. Nah, untuk orang Minangkabau ini dia punya dialek atau logatnya itu susah untuk menyebutkan yang namanya huruf L dan R, sehingga sebenarnya dia itu sultannya, tapi karena orang Minang makanya dia tidak bisa menyebutkan L, makanya jadinya sultan. Nanti sama seperti Sultan Syahrir punya mama itu namanya Putri Siti Rabiah, jadinya Putih. Ya, Putih Siti Rabiah karena tidak bisa R dan E. Jadi sebenarnya kenapa tadi Sultan Syahrir ini dia mendapatkan pendidikan dari sekolah dasar terus menengah, SMA atau sekarang dan juga perguruan tinggi, karena pada saat itu kebijakan orang Belanda itu hanya kaum bangsawan yang bisa mengenyam pendidikan. Jadi kita orang pribumi itu tidak diberikan kesempatan untuk berpendidikan tinggi, karena Sultan Syahrir ini kan dia keturunan bangsawan karena ayahnya itu adalah seorang kepala jaksa atau penasehat dari Sultan Delhi pada saat itu di Medan, sehingga dia diberikan kesempatan karena dia kaum bangsawan. Pertanyaan tadi dari Ebi terkait dengan apa ya, orang pribumi tidak bisa menikah dengan kaum bangsawan karena pada saat itu pada pemerintahan orang Belanda itu terdapat stratifikasi sosial atau pembagian kelas sosial dalam masyarakat. Jadi ada kelas atas, menengah, dan juga kelas bawah. Kelas atas itu hanya untuk orang Eropa atau kaum pendatang, walaupun mereka datang di Nusantara tapi mereka menjadi penguasa. Kelas tengah itu adalah kaum bangsawan dan kaum bawah itu adalah orang pribumi lokal, sehingga orang lokal itu tidak bisa menikah dengan orang kelas 3, tidak bisa menikah dengan orang kelas pertama atau orang Eropa. Terus pertanyaan dari Chelsea ya, yang bilang Muhammad Hatta, Soekarno menikah dengan orang Eropa. Di sini Pak Saka mau luruskan bukan orang Eropa tapi orang Jepang. Ya, orang Eropa itu kan bangsa Barat ya, yang ada di benua Eropa. Kalau orang Jepang berarti dia masih orang Asia, jadi bukan bangsa Eropa. Mengerti? Oke, yang berikut masa kamu tambahkan. Kalau tadi dikatakan kalau di materi pertama kalau masa tidak salah itu Sultan Syahrir dia merupakan pahlawan revolusioner atau orang yang bergerak pada masa revolusioner Indonesia. Di Indonesia juga pernah mengalami yang namanya revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia berbeda dengan revolusi dunia lainnya. Kalau revolusi dunia lainnya itu untuk sistem pemerintahan, untuk terlepas dari penjajahan. Kalau kita punya revolusi Indonesia itu terjadi pada tahun 45 sampai 49. Berarti sudah merdeka ya. Nah, kenapa dikatakan revolusi Indonesia? Karena pada saat Indonesia merdeka 45, itu bangsa Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan. Nah, ketika 45 sampai 49 itu terjadi yang namanya Indonesia itu berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari Belanda. Dengan cara apa? Dengan cara satunya militer, yaitu terjadi perang-perang, salah satunya itu Medan Area, Bandung Lautan Api, pertempuran Surabaya, Semarang, dan lain sebagainya. Itu cara yang pertama untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cara militer. Yang kedua dengan cara diplomasi atau perundingan, dimulai dari Linggarjati, Renville, Rumdroyen, dan juga KMB seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andi, yaitu perjanjian Linggarjati. Nah, perjanjian Linggarjati ini perjanjian antara Indonesia dengan Belanda, dan pada saat itu tadi kalau pasangan tidak salah dengar itu berkaitan dengan Sultan Syahrir ini pernah diculik. Alasan kenapa dia diculik? Karena pada saat itu dia merupakan delegasi atau perwakilan dari Indonesia untuk perundingan Linggarjati, dan pada saat itu hasil dari perundingan Linggarjati itu wilayah negara Republik Indonesia atau wilayah Republik Indonesia itu hanya diakui oleh Belanda itu Sumatera, Jawa, dan Madura. Otomatis wilayah Kalimantan, Papua, Bali, Nusa itu menjadi wilayah bagian dari Belanda atau RIS, sehingga itu kan dianggap gagal, makanya Sultan Syahrir ini diculik. Paham? Oke, yang kedua saya mau tambahkan peranan Sultan Syahrir. Jadi teman-teman sudah menyampaikan dan juga Pak Andi sudah menyampaikan. Di sini pas akan tambahkan sedikit berkaitan dengan peran Sultan Syahrir. Itu yang pertama, dia adalah golongan muda yang mendengar kabar pertama kalau Jepang kalah kepada siapa?
ya Jepang kalah kepada Sekutu. Jadi Sultan Syahrir ini dia sangat berperan penting untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dia adalah golongan muda atau orang pertama yang mendengar kabar kalau Jepang itu kalah kepada Sekutu. Nah, ketika dia mendengar, karena pada saat itu kekalahan Jepang itu dirahasiakan, artinya tidak diberitakan, tapi Sultan Syahrir ini dia mendengar radio secara sembunyi-sembunyi dan dia mendengar kalau Jepang sudah kalah kepada Sekutu. Nah, karena kekalahan ini dia memaksa golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andi, kalau dia juga adalah salah satu tokoh yang menggagas untuk menculik Soekarno dan Hatta, karena pada saat itu terjadi pertentangan. Golongan tua ini tidak mau memproklamasikan kemerdekaan. Mereka ingin proklamasi kemerdekaan itu sesuai dengan PPKI. Ada yang tahu PPKI? Ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan itu kan merupakan bentukan dari Jepang. Kalau kita menunggu PPKI bersih dan memutuskan untuk Indonesia merdeka, maka itu kemerdekaan Indonesia itu akan dianggap sebagai hadiah dari Jepang, bukan karena usaha atau perjuangan dari Indonesia sendiri. Sehingga di sini tokoh golongan muda ini memaksa Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena pertentangan tanggal proklamasi sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok atau penculikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Oke, terus yang berikut jenjang karir dari Sultan Syahrir ini, dia merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ya, Perdana Menteri pertama Indonesia. Kalau pada saat itu kan awal kemerdekaan pasti kita mencari sistem pemerintahan mana yang cocok untuk negara kita. Sehingga di sini sistemnya presidensial tapi dibantu oleh Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini kalau presiden itu dia sebagai kepala negara, Perdana Menteri ini dia menjabat sebagai kepala pemerintahan. Terus nanti Perdana Menteri yang kedua itu Amir Saifuddin, terus ketiga baru Muhammad Hatta. Setelah itu kita masuk ke demokrasi parlementer yang dipimpin oleh 7 parlemen. Oke, yang berikut berkaitan dengan tadi disampaikan oleh teman-teman kalau dia saat dia diculik itu dia mengalami penyakit yaitu stroke. Dia dibawa ke luar negeri untuk berobat dan dia meninggal di sana dan kembali dimakamkan di Kalibata. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman dari diri Fatimo atau Saya menjawab pertanyaan dari Nanda tentang masalah apa yang terjadi sehingga adanya golongan pro dan golongan kontra. Jadi pada tahun 1931 telah terjadinya potensi politik untuk perjuangan kemerdekaan dan dibagi menjadi golongan pro dan kontra pembubaran PNI. Mereka membagi golongan kontra dan pro ini karena PNI membubarkan PNI, di mana ketua PNI ini telah dihukum di Sukabumi, di Bandung. Jadi mereka yang membubarkan itu, makanya adanya golongan pro dan kontra. Bisa. Terima kasih. Baik, kepada teman Eti, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Andi. Yang pertama mengenai apa yang dia kritik ketika apa dia kritik kepada bangsa Indonesia ketika ia masih hidup sekarang, dan apa nilai sosial nasionalisme yang kita bisa lakukan di sekolah ini. Jadi yang pertama yang dia kritik, jadi Syahrir pernah mengatakan bahwa ketika ia masih hidup, ia akan melanjutkan serta meluruskan perjuangan kerakyatan demi keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir itu ada sikap nasionalisme apa yang kita bisa lakukan di sekolah. Jadi seperti yang kita tahu bahwa tadi nasionalisme itu kan merupakan sikap cinta tanah air. Jadi mungkin kita sebagai siswa di sini kita harus mencintai lingkungan kita. Seperti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita harus selalu menjaga
di laci, itu kan merupakan salah satu tindakan kita memperlihatkan bahwa kita tidak mencintai lingkungan kita. Jadi dia seperti itu. Jadi sikap cinta kita di sekolah itu dengan menjaga kebersihan sekolah dan merawat lingkungan sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk materi. Saya juga banyak mendapatkan informasi mengenai Sultan Syahrir ya. Jadi Sultan Syahrir ini salah satu tokoh yang berasal dari Sumatera Barat, Tanah Minang. Ada juga Muhammad Hatta, Tan Malaka, dan juga ada tokoh-tokoh yang lain. Dan sudah seperti disampaikan oleh Pak Saka bahwa dia itu adalah seorang bangsawan ya. Dan bangsawan itu ada pada Sultan Syahrir. Ya, dia juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang Pak hanya menambahkan adalah hubungan antara Sultan Syahrir dan Insinyur Soekarno. Walaupun mereka sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir ini juga pernah dipenjara oleh Soekarno karena perbedaan pandangan, perbedaan pandangan demokrasi dalam sistem demokrasi ya. Kalau Soekarno dia mau menginginkan partai itu partai tunggal, PDI ya. Kalau kita tahu itu Soekarno PDI. Kalau Sultan Syahrir dia mau itu partai di Indonesia itu harus banyak. Kalau kita lihat di sekarang banyak partai-partai politik, ya toh? Ya, jadi perbedaan pandangan itu yang menyebabkan Sultan Syahrir juga pernah ditangkap, kemudian dipenjara oleh Soekarno. Dan dalam berjalannya waktu, Sultan Syahrir kemudian dibebaskan lagi oleh Soekarno. Kemudian setelah dibebaskan dia mendapatkan gelar ya sebagai pahlawan nasional ya. Tidak salah itu tahun 1966 ya oleh Soekarno. Ya, keterlibatan dia itu dalam tadi Linggarjati sebagai Perdana Menteri. Pertama, dia sebagai delegasi Indonesia dalam perjanjian Linggarjati ya. Kemudian karena dilihat dalam perjanjian Linggarjati itu kita mendapatkan banyak kerugian, akhirnya dalam kabinet dia mendapatkan posisi tidak percaya, kemudian dia diturunkan lalu diganti. Itu sistem pemerintahan parlementer ya Indonesia ya. Jadi kalau nilai-nilai ini kita sudah belajar ya, nilai-nilai atau nilai-nilai yang bisa dapat kita ambil dari seorang Sultan Syahrir, mungkin nilai nasionalisme, patriotisme yang bisa kita terapkan dalam di sekolah sebagai seorang pelajar ya. Kita menyanyikan, contohnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya pada hari Senin, itu juga salah satu sikap nasionalisme. Jadi mengenai Sultan Syahrir ini hanya itu saja tambahan dari saya kembalikan ke waktu kita. Saya beserta teman-teman materi pamit undur diri. Sekian dari kami, terima kasih.